Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menyampaikan mengenai studi kasus yang ke-9. Ya, sebelum itu saya perkenalkan dulu kami yang terdiri dari Mas Muhammad Rizky Ramadan dengan NPI 146 19249 dan yang kedua Mas Alvin Farki dengan NPI 146 191 dan saya sendiri Syafrian Yar Pustiawan dengan NPI 146 1900048. Ya, untuk Mas Rizky, mohon diselanjutkan. Ya, yang pertama, siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam kasus tersebut? Yang pertama, yaitu perusahaan Kogito. Kogito adalah pengembang dan penjual perangkat lunak AI atau Artificial Intelligence yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas interaksi antara agen call center dan pelanggan. Alasannya, yakni sebagai penyedia solusi, Kogito berinvestasi dalam keberhasilan produknya dan berharap teknologi mereka akan memberikan hasil positif bagi kliennya, dalam hal ini yaitu MetLife. Yang kedua yaitu perusahaan asuransi MetLife tersendiri. MetLife adalah klien utama Kogito yang memutuskan untuk mengimplementasikan teknologi AI atau Artificial Intelligence ini untuk memperbaiki kualitas layanannya kepada pelanggan. Alasannya, MetLife berkepentingan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan melalui interaksi yang lebih baik dan personal dengan agen call center mereka. Selanjutnya, yang ketiga, yang percakapannya dipantau dan dianalisis oleh perangkat lunak dari Kogito. Alasannya yaitu implementasi teknologi ini mempengaruhi cara kerja mereka sehari-hari. Feedback otomatis dari perangkat lunak dapat mempengaruhi performa, metode komunikasi, dan penilaian kerja mereka. Yang keempat yaitu pelanggan MetLife. Mereka berkomunikasi dengan agen call center MetLife. Dalam percakapan mereka menjadi subjek analisis oleh perangkat lunak. Alasannya, meskipun mungkin tidak menyadari adanya analisis ini, interaksi dan pengalaman mereka dengan MetLife dapat dipengaruhi oleh tanggapan agen yang dibimbing oleh software. Yang kelima, Kevin Roose dan New York Times. Kevin Roose adalah wartawan yang menyoroti implementasi teknologi ini di MetLife melalui artikel di New York Times. Alasannya sebagai media, New York Times dan Roose berperan untuk memberikan pencerahan publik tentang praktek dan teknologi ini. Bentar, Mas. Ya. Selanjutnya Mas Alvin. Untuk yang kedua, masalah etika apa yang Anda temukan dalam skenario ini? Yang pertama ialah tekanan pada agen call center. Agen merasa seperti selalu diawasi oleh manajer tambahan yang tidak berhenti. Setiap interaksi mereka dengan pelanggan dinilai dan dihitung untuk penilaian kinerja. Alasannya dapat menimbulkan stres dan tekanan kerja tambahan pada agen. Mengingat mereka terus-menerus diberikan notifikasi selama percakapan dan tahu bahwa perilaku mereka sedang dievaluasi atau diawasi. Kemudian yang kedua, otonomi dan kebebasan berbicara agen. Karena agen mendapat notifikasi tentang bagaimana mereka harus berinteraksi, hal ini bisa mengurangi otonomi dan kebebasan mereka untuk berkomunikasi secara alami dengan pelanggan. Alasannya, komunikasi yang terlalu diatur mungkin tidak selalu menghasilkan interaksi yang sesuai dengan keadaan atau tulus atau efektif dengan pelanggan. Selanjutnya,
Masalah yang ketiga ialah penggunaan teknologi AI dalam hubungan manusia. Mengendalikan AI untuk memandu atau mengatur interaksi manusia dapat mengurangi keotentikan dari hubungan tersebut. Alasannya, sementara teknologi dapat memberikan wawasan yang berguna, ada resiko bahwa menggantikan kebijaksanaan dan empati manusia. Ya, dengan kata lain, manusia tergantikan oleh teknologi AI. Dengan algoritma mungkin tidak selalu menghasilkan komunikasi yang paling berarti. Kemudian yang terakhir, ketergantungan pada teknologi. Jika agen mulai dapat bergantung pada notifikasi dari perangkat lunak, mereka mungkin kehilangan kemampuan untuk mengenali dan merespon emosi pelanggan secara alami. Alasannya, keterampilan komunikasi interpersonal adalah kunci dalam pekerjaan layanan pelanggan. Dan terlalu bergantung pada teknologi bisa mengurangi kemampuan ini. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Kiki. Oke, terima kasih Mas Ariel dan Mas Alvin. Saya lanjutkan untuk diskusi selanjutnya, yaitu bagaimana isu-isu ini dapat dirasakan melalui prisma etis utilitarisme, hak keadilan, kebajikan, dan kebaikan bersama. Ya, untuk yang pertama yaitu utilitarianisme, ialah menilai suatu tindakan berdasarkan konsekuensi dari tindakan tersebut. Dari perspektif utilitarian, jika perangkat lunak AI meningkatkan kepuasan pelanggan dan efisiensi layanan secara keseluruhan, maka penggunanya dapat dianggap etis. Kemudian alasannya yaitu, namun jika stres yang dialami agen atau potensi invasi privasi pelanggan melebihi manfaat yang diperoleh, maka dari sudut pandang utilitarian, penggunaan perangkat lunak tersebut mungkin tidak etis. Untuk poin selanjutnya yaitu hak. Setiap individu memiliki dasar, termasuk hak privasi. Dalam kasus ini, pelanggan mungkin tidak diberikan informasi penuh tentang sejauh mana percakapan mereka dianalisis. Alasannya, jika hak privasi pelanggan dilanggar karena mereka tidak sepenuhnya diberitahu tentang bagaimana data mereka digunakan, maka penggunaan perangkat lunak ini dapat dianggap tidak etis dari perspektif hak. Kemudian tentang keadilan. Prinsip keadilan menekankan pada perlakuan yang sama dan adil untuk semua. Agen call center mungkin merasa diperlukan tidak adil dengan terus-menerus karena dipantau oleh AI tanpa ruang untuk diskresi manusia. Alasannya, jika agen merasa bahwa mereka diperlakukan tidak adil atau jika pelanggan tidak diperlakukan dengan cara yang adil, misalnya dengan tidak memberi informasi penuh atau diberi informasi penuh, maka akan ada masalah etika keadilan. Yang selanjutnya yaitu tentang kebajikan. Etika kebajikan menekankan pada pembentukan karakter moral, dan pertimbangan etika yang lebih mendalam dan dalam tindakan. Agen mungkin kehilangan kesempatan untuk mengembangkan empati dan keterampilan komunikasi manusia karena terlalu bergantung pada petunjuk AI. Alasannya, dari perspektif ini, perangkat lunak mungkin menghalangi pertumbuhan karakter moral agen dan kualitas interaksi manusia. Yang poin selanjutnya yaitu kebaikan bersama. Di prinsip ini berkaitan dengan apa yang paling menguntungkan bagi masyarakat secara keseluruhan. Jika perangkat lunak memang meningkatkan efisiensi layanan dan kepuasan pelanggan, mungkin ini dianggap berkontribusi pada kebaikan bersama. Alasannya, mungkin namun jika ada dampak negatif yang lebih besar terhadap kesejahteraan masyarakat,
seperti mengurangi kualitas interaksi manusia atau menciptakan lingkungan kerja yang stres, maka penggunaannya mungkin tidak mendukung kebaikan bersama. Oke, itu untuk presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada Mas Ariel. Terima kasih. Ya, itu demikian dari presentasi hasil diskusi dari kami bertiga yang mengenai tentang studi kasus Sentio ergo sum. Demikian, apabila ada salah kata dari kami bertiga, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.